Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan kitab Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Sebelumnya kita sudah membahas fungsi-fungsi dasar. Kenapa sih harus ada rofa? Bagaimana cara menggunakannya? Kenapa harus ada nasab? Bagaimana cara menggunakannya? Jar, seperti apa caranya? Jazm. Nah, kita telah menggunakan itu dasar-dasar tersebut di pertemuan sebelumnya. Ya, bagi yang ingin mengetahui lebih mendalam, ya silakan dilihat kembali video sebelumnya. Nah, kita akan lanjut pada nas yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun babul af'ali. Ini adalah bab tentang fi'il. Al-af'alu thalathatun. Fi'il itu ada 3. Jadi kata kerja itu ada 3. Ya. Madin pertama adalah fi'il madi. Ya. Mudhari'un kedua adalah fi'il mudhari'. Wa amrun ketiga adalah fi'il amr. Ya, fi'il madi kata kerja yang sudah lewat bentuk lampau. Fi'il mudhari' kata kerja yang sedang atau akan terjadi, akan dilakukan, maaf. Kalau fi'il amar adalah kata perintah. Kata perintah ruang waktunya itu adalah waktu yang akan datang. Nah, jadi 3 madhi, mudhari', amar. Nahwu contohnya doroba telah memukul, yadribu sedang atau akan memukul, idrib pukullah. Kita tinggal mempelajari dalam sorof. Nah, ada banyak pola untuk perubahan fi'il madi kepada fi'il mudhari kepada fi'il amar. Misalnya jalasa yajlisu ijlis, fataha yaftahu iftah, dan sebagainya. Ya. Fi'il madi beliau melanjutkan kata kerja bentuk lampau, maftuhul akhiri abadan, difathahkan akhirnya selamanya. Maftuhul akhiri abadan, difathahkan akhirnya selamanya. Contohnya doroba, kita katakan fi'il madi mabniyun alal fathi, ya, harakatnya tetap fathah. Fataha, jalasa, alima, qatala, farraha, istaghfara, tanaza'a, nazala, zalzala, dahroja, dan seterusnya. Dia mabni fathah. Ya. Fi'il madi mabni fathah. Wal amru, dan fi'il amr majzumun abada, sukun selalu. Ijlis, duduklah. Uskun, diamlah. I'lam, ketahuilah. Iftah, bukalah, dan sebagainya. Walaupun kalau dirinci tidak sesimpel itu juga, tetapi untuk memudahkan kita biarkan kepada apa yang disampaikan oleh muallif, tidak dulu diperluas, sampai di situ dulu. Fi'il madi maftuhul akhir abada, fathah akhirnya selalu. Fi'il mudhari, fi'il amar majzumun, yakni mabni sukun, tetap harokatnya sukun selalu. Kalau kita tulis ya, fi'il madi, fi'il mudhari, ya. Fi'il madi mabniyun 'alal fathi, yakni harokatnya tetap berharokat fathah. Ya. Contoh jalasa, fataha. Contohnya jalasa, kita duduk. Mabni fathah. Fathah, jadi belakangnya tetap harokat fathah.
Misalnya farraha tetap berharokat fathah. Sedangkan fi'il amar tetap berharokat sukun. Ijlis, iftah, i'lam, dan seterusnya. Gitu. Sekarang kita akan bahas fi'il mudhari. Wal mudhari'u, dan fi'il mudhari adalah ma kana fi awwalihi, adalah fi'il yang di awalnya itu adalah ihdaz zawaidil arba'. Ada salah satu dari tambahan yang 4, yajma'uha qauluka, ya, dikumpulkan oleh ucapanmu, anaitu. Jadi fi'il mudhari depannya ada salah satu dari 4 anaitu. Misalnya adhabu, nadhabu, yadhabu, tadhabu, ajlisu, saya duduk, najlisu, kami duduk, tajlisu, kamu duduk, yajlisu, dia duduk. Ya, di depannya selalu harus ada salah satu dari 4 huruf ini. Hamzah, nun, ya, atau ta, anaitu. Wa huwa marfu'un abada. Dan fi'il mudhari ini marfu' selama-lamanya. Jadi rafa' selalu. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun, sehingga masuk kepadanya nasibun, amil nasab, au jazimun, atau amil jazm. Ya, sehingga dia dimasuki oleh faktor penyebab nasab atau faktor penyebab jazm. Kita lihat di sini fi'il mudhari dia ada rafa, ada nasab, ada jazm. Ya. Nah, rafa, nasab, dan jazmnya tergantung jenis fi'il mudhari ini. Nah, nanti bisa dilihat di tabel, insyaallah dihadirkan tabel untuk rafa, nasab, jazmnya ini. Nah, tetapi rafa'nya itu fi'il mudhari adalah apabila dia tidak didahului oleh apa-apa, dia pasti rafa'. Tapi kalau didahului oleh huruf nasab, maka dia menjadi nasab. Didahului oleh huruf jazm, dia menjadi jazm. Nah, dia menjadi jazm. Ya. Didahului huruf nasab jadi nasab, didahului huruf jazm jadi jazm. Kalau tidak didahului oleh huruf nasab, huruf jazm, rafa'. Jadi aslinya adalah rafa'. Ya. Nah, kita lihat. Ini kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Ini saya hapus. Di sekolah. Yadhabu tullabu ilal madrasah. Para pelajar pergi ke sekolah. Nah. Yadhabu. Jadi kita pakai penjelasan i'rab yang mudah berbahasa Indonesia saja. Jadi kalau dalam bahasa Arab, fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu raf'ihi dhammah li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Tetapi kita coba berbahasa Indonesia untuk memudahkan. Kita membuat supaya lebih sederhana saja. Yadhabu ini adalah fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari'. Bisa dilihat di tabel. Fi'il mudhari'nya jenis apa? Fi'il mudhari' jenis apa? Kemarin sudah kita jelaskan fi'il mudhari' ada jenis sahih akhir, ada mu'tal akhir, ada fi'il 5. Nah, ini jenis apa? Ini adalah jenis sahih akhir. Oke. Sekarang rafa, nasab, atau jazm i'rabnya fi'il mudhari' ini. Nah, kita lihat di sini yadhabu tidak didahului huruf nasab. Saya kasih sampel seperti lan, artinya tidak akan. Lan ini huruf nasab. Ini sampel saja. Ini satu contoh huruf nasab lan. Huruf jazm contohnya lam, artinya tidak. Ya. Nah,
Fi'il mudhari sahih akhir, ya. I'rabnya apakah rafa, nasab atau jazm? Ini tidak didahului apa-apa. Tidak didahului huruf nasab seperti lan, tidak didahului huruf jazm seperti lam, maka dia rafa. Tanda rafanya sahih akhir seperti kita lihat di tabel adalah dengan dhammah. Itu contohnya seperti itu. Tulab, ya, sebelumnya kita sudah membicarakan fungsi dasar. Ya, kedudukannya jadi apa? Para pelajar pergi. Berarti jadi apa? Jadi pelaku. Kita tulis fa'il. Tulis fa'il. Ya. Fa'il ini rofa. Harus rofa. Tulab para pelajar. Tulab para pelajar. Bukan musanna. Kalau musanna harus ada ani aini. Bukan jamak mudzakkar. Kalau jamak mudzakkar belakangnya harus ada una ina. Bukan jamak muannas. Jamak muannas harus ada alif tadi belakangnya. Ya. Bukan juga isim lima. Ini adalah jamak taksir. Nah, tanda rafa jamak taksir adalah dhammah. Seperti yang kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Nah, kemudian ila adalah huruf jar. Ya. Madrasati majrur oleh ila. Majrur oleh ila. Isim mufrad. Tanda jarnya adalah kasrah. Itu diantara contohnya. Jadi fi'il mudhari ini berlaku rafa, nasab, jazm seperti tabel sebelumnya. Ya. Kita hapus, kita akan coba contoh yang lain. Yarju adalah fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari apakah rafa, nasab atau jazm? Tidak didahului huruf yang menyebabkan nasab seperti lan, tidak didahului huruf yang menyebabkan jazm seperti lam, maka dia rafa. Nah, ini tidak didahului huruf nasab atau huruf jazm, maka dia rafa. Kita bilang fi'il mudhari rafa. Baru jenis fi'il mudhari'nya apa? Nah, fi'il mudhari' ada sahih akhir, ada mu'tal akhir, ada fi'il lima. Kita lihat yarju ada wawunya, berarti ini mu'tal akhir. Ya, kita pakai yang mu'tal akhir. Nah, tanda rafa mu'tal akhir. Kita lihat di tabel. Tanda rafa mu'tal akhir itu adalah dhammah muqaddarah. Ya. Tanda rafanya adalah dhammah muqaddarah. Kemudian al-muslimuna, kaum muslimin mengharapkan, berarti ini adalah fa'il. Kalau fa'il harus rafa. Ya. Ini adalah jamak mudzakkar. Tanda rafanya pakai wawu. Al-muslimuna. Al-akhirata maf'ul bih atau objek. Kalau objek harus nasab. Semufrad tanda nasabnya fathah. Nah, seperti itu. Inilah contoh-contoh, ya. Contoh-contoh i'rab dari fi'il mudhari'. Ya. Contoh lagi misalnya untuk fi'il madhi. Jalasa Aliyun, Ali duduk misalnya begitu. Nah, fi'il madhi, jalasa itu fi'il madhi. Fi'il madhi mabni
fathah. Tetap harokatnya fathah. Seperti dalam kitab disebutkan maftuhul akhir abada, difathahkan akhirnya selalu. Aliyun adalah pelakunya fa'il. Kalau fa'il i'rabnya rafa. Isim mufrad, tanda rafa'nya adalah dhammah. Gitu. Nah, sekarang kita akan membahas fi'il mudhari, ya, aslinya tadi adalah rafa, kecuali kalau ada amil yang menasabkan atau amil yang menjazmkan, faktor yang menyebabkan nasab atau faktor yang menyebabkan jazm. Ya, kita akan bahas satu demi satu. Ya. Fan-nawasibu, ya, huruf-huruf yang atau amil-amil yang menasabkan asyaratun ada 10. Wahia yaitu an, pertama an, ya, kedua lan, ketiga idzan, keempat kai, kelima lamu kai, keenam lamul juhud, ketujuh hatta, kedelapan al-jawab bil fa wal wawi, kesembilan au, ya. Kita lihat lagi an, lan, idzan, kai, lamul juhud, hatta, jawab bil fa wal wawi au, ya, 10. Jadi jawab dengan fa ke-8, waw 9, jawab dengan waw au itu ke-10. Kita akan coba. Ya. Yang pertama seperti an. Ya. Seperti an. Yuridu Zaidun an yashroba. Ya, Zaid ingin minum. Nah, yashroba adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Apakah rafa atau nasab atau jazm? Ya, karena ada an itu adalah huruf yang menasabkan, maka dia itu nasab. Ya. Jenis mudhari'nya mudhari apa? Jenis mudhari'nya adalah sahih akhir. Tanda nasabnya pakai apa? Tanda nasabnya pakai fathah. Itu. Ini apabila didahului oleh an, maka fi'il mudhari itu nasab. Ya. Contoh lagi. Wa an tasumu khairun lakum. An tasumu khairul lakum. Tasumu fil mudhari rafa, nasab atau jazm? Karena ada an, kan dia nasab. Terus jenisnya jenis mudhari apa? Apakah sahih akhir? Apakah mu'tal akhir? Apakah fi'il 5? Ya, aslinya tasumuna. Apa nih yang ada tasumu? Tasumuna ini bertemu dengan kata ganti domir waw. Mereka, kalian berpuasa. Ini adalah fi'il 5. Fi'il 5 lihat di tabel ketika nasab adalah dengan membuang nun. Maka di sini wa antasumu fi'il mudhari, nasab jenisnya adalah fi'il 5. Ya.
jenisnya fi'il af'alul khamsah. Tanda nasabnya pakai apa? Fi'il 5 atau af'alul khamsah. Tanda nasabnya adalah membuang nun. Buang nunnya seperti yang kita lihat di tabel i'rab sebelumnya. Itu di antara contoh-contohnya untuk an. Ya. Yang kedua adalah huruf yang menasabkan pada fi'il mudhari adalah lan. Lan. Contohnya tidak akan artinya. Lan misalnya lan ya'buda al-muslimu siwa atau siwa Allah atau illallah, atau lan ya'budal muslimu al-asnama. Nah, seorang muslim tidak akan menyembah patung. Itu tidak mungkin gitu. Kita pasti menyembah Allah saja. Ya'buda adalah fi'il mudhari. Nah, rafa ataukah nasab ataukah jazm? Nasab karena ada lan. Nah, jenisnya jenis mudhari apa? Apakah sahih akhir, mu'tal akhir, atau fi'il 5? Inilah sahih akhir. Tanda nasabnya pakai fathah. Al-muslimu ini fa'il atau subjek. Fa'il itu harus rafa seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi isim mufrad, tanda rafanya adalah dhammah. Ya. Al-asnama, patung-patung, ini adalah maf'ul bih atau objek. Maf'ul bih itu harus nasab. Ini adalah jamak taksir dari sonam, asnam, tanda nasabnya fathah. Itu. Nah, ini diantara contoh-contoh faktor-faktor yang menyebabkan nasab pada fi'il mudhari. Kita baru menyelesaikan dua, an dan lan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas huruf-huruf yang lainnya selain an dan lan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.